Selamat pagi pemirsa Blasting TV, bertemu lagi dengan saya Riko dan pimpinan redaksi Blasting ID Pak Bastanul Siregar. Hari ini kita akan membahas tajuk lagi yang berjudul Kembali ke Pesan Konstitusi. Apa sih yang akan dibicarakan? Menurut tajuk ini saya bacakan sedikit. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan rakyat membayar pajak dan kekuasaan memajaki ada pada undang-undang. Oke, kita langsung berikan waktu kepada Pak Bastanul untuk menjelaskan bicara apa tajuk kita hari ini. Silakan Pak Bastanul, kembali ke pesan konstitusi. Ya, terima kasih Bang Riko dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sebetulnya ini bagian dari cara Blasting ID memperingati hari pajak. Hari pajak itu kan jatuh pada tanggal 14 Juli. Baru ditetapkan belum lama sih. 14 Juli itu adalah pada 1945 itu terjadi sidang BPUPKI. Di situ Bapak Rajiman selaku pemimpin sidang mengucapkan kata pajak pertama kali itu datang dari Bapak Rajiman. Karena itulah kemudian pada tanggal tersebut 14 Juli di kemudian hari diperingati sebagai hari pajak. Nah, kita ingin mengingatkan dua hal dasar yang mungkin kita lupa, yang tadi sudah disebut, bahwa konstitusi kita tidak mewajibkan rakyat untuk membayar pajak. Yang kedua, konstitusi kita menetapkan kekuasaan untuk memajaki ada pada undang-undang. Nah, ini dulu dua ini. Bung Riko pernah ingat nggak? Ada satu menteri yang satu hari ngomong membayar pajak itu adalah kewajiban konstitusional, ya kan? Ya. Ada satu pengamat yang kemudian jadi bagian dari pemerintah juga bilang konstitusi mewajibkan dua hal, satu bela negara, yang satu membayar pajak. Pertanyaan saya satu, pada pasal berapa ada kewajiban membayar pajak di dalam konstitusi? Nggak ada, bos, nggak ada. Kalau menteri itu bilang kewajiban konstitusional membayar pajak, saya mau tanya, pada pasal berapa kewajiban konstitusional itu? Karena memang konstitusi kita tidak mewajibkan masyarakat atau rakyat dalam entitas politik kita menuntut rakyat untuk membayar pajak. Perumusan konstitusi pasal 23 ayat 2 itu tidak berbunyi tiap-tiap penduduk wajib membayar pajak seperti rumusan pasal 30 ketika diwajibkan tiap-tiap warga negara atau tiap penduduk wajib melakukan bela negara. Bahkan kalimatnya berhak dan wajib melakukan usaha pembelaan negara. Tetapi bela negara itu jelas, itu diwajibkan oleh konstitusi. Tapi pajak nanti dulu nggak ada kewajiban itu. Nah, pertanyaannya pasal 23 ayat 2 ini kan disusun oleh Bung Hatta. Bung Hatta waktu tahun 45 itu dia sekaligus bertindak sebagai ketua tim ekonomi di Undang-Undang Dasar. Nah, dia merumuskan pasal 23 itu dalam satu lembar kertas, dia tulis di satu lembar itu hal keuangan. Nah, itu ditulis secara lebih persis segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Itu bunyi. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pasal 23 ayat 2. Dia tidak menulis atau mengusulkan tiap-tiap warga negara wajib membayar pajak. Enggak. Tetapi itu yang ditulis. Dan itu disepakati, diperdebatkan di dalam sidang BPUPKI, dan itu yang disepakati. Nah, apakah Bung Hatta lupa bahwa nanti kalau kelak negara kita merdeka, bahwa uang pajaklah yang kelak akan menguasai negara? Kalau dia tidak lupa, lalu apa yang ada di benaknya ketika konstitusi tidak mewajibkan warga untuk membayar pajak?
Dari mana rakyat memperoleh dasar konstitusional membayar pajak kalau bukan dari konstitusi? Kenapa 67 orang anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyetujui rumusan Hatta itu? Ya kita tahu Bung Hatta ini kan ekonom lulusan Netherlands Handel School Rotterdam, sekarang jadi Erasmus Universitas. Saat dia mengajukan pasal 23 itu, dia merumuskan konsep itu, dia mungkin terinspirasi dengan isi pasal 104 dan 105 Konstitusi Belanda. Nah, bunyi pasal 104, 105 Konstitusi Belanda itu sangat mirip dengan pasal 23. Bedanya Konstitusi Belanda dirumuskan pada 1814, jauh sebelum Pangeran Diponegoro Perang, nyaris 1,5 abad sebelum ada sidang BPUPKI itu. Jadi karena penjelasan itu rasanya nggak mungkin Bung Hatta itu lupa bahwa ketika negara yang sedang dipersiapkan BPUPKI itu nanti benar-benar berdiri sendiri, ongkosnya akan berasal tidak lain dari uang pajak. Nah, kalau gitu kenapa konstitusi yang disusunnya itu tidak langsung saja mewajibkan rakyat membayar pajak? Tentu saja Bung Hatta tidak lupa bahwa negara itu nanti akan dibayar pajak. Cuma frame demokratiknya Bung Hatta ini mengantarkannya memilih pendekatan lain. Nah, dalam kerangka berpikir Hatta ini, dalam paradigma ini, jadi pajak itu dibangun sebagai kontrak fiskal. Artinya itu bagian penting dari kontrak sosial antara rakyat dan negara. Sejak penduduk itu lahir di suatu negara, dia otomatis terikat dengan kontrak. Nah, karena ikatan kontrak itu pula, semua pendapatan dan belanja negara yang menyangkut nasib rakyat itu harus didiskusikan, harus dibicarakan dengan parlemen, termasuk harga, jenis mata uang, beban pajak untuk rakyat itu ditetapkan secara bersama oleh pemerintah dan parlemen melalui undang-undang. Nah, itulah sebetulnya substansi demokrasi. Jadi waktu pemerintah mau mengatur rakyat, lembaga perwakilannya diajak bicara. Bahkan dalam mengatur pendapatan dan belanja tadi, kedudukan lembaga perwakilan lebih tinggi. Sebab dalam konstitusi kita, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan tangan pemerintah. Nah, itulah alasan sebenarnya kenapa Bung Hatta mengusulkan rumusan pasal 23 yang tidak mewajibkan rakyat membayar pajak. Pajak itu bagian dari kontrak fiskal yang menjadi bagian dari kedaulatan itu sendiri. Karena itu konstitusi mewajibkannya agar diatur undang-undang, bukan membayarnya. Nah, dalam perkembangan sejarah kemudian, pasal 23 ayat 2 ini berubah setelah amandemen ketiga tahun 2000. Jadi sebelumnya kan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Setelah amandemen ketiga berubah menjadi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini kita perlu hati-hati di sini. Yang pertama tadi berdasarkan undang-undang. Yang kedua diatur dengan undang-undang. Itu beda. Jadi kalau diatur berdasarkan undang-undang, itu bisa pajak itu diatur bukan dengan undang-undang. Tapi kalau diatur dengan undang-undang, maka mau tidak mau pajak itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, pajak itu apa sih? Pajak itu ya jenis, tarif, dan basis pajak. Itu yang harus diatur dengan undang-undang. Jadi nggak boleh ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden, karena harus ditetapkan bersama undang-undang. Itulah bunyi konstitusi. Nah, kenapa mesti harus melibatkan DPR? Ya, kalau orang Amerika bilang no taxation without representation. Itu kemerdekaan mereka waktu berperang melawan Inggris. Atau Sayyidina Ali waktu pada abad ke-7 dia bilang melalui gubernur Mesir waktu itu, Ashar namanya, jika mereka mengeluh soal beratnya pajak turunkan tarif. Itu kata Imam. Apa yang ingin disampaikan Bung Hatta adalah sebetulnya dia sejak awal ingin membatasi kekuasaan pemerintah untuk memajaki. Dia ingin membatasi.
caranya tidak lain dengan mengusulkan di konstitusi bahwa pajak itu harus diatur undang-undang. Jadi kewenangan memajaki atau kewenangan tidak memajaki itu ada pada undang-undang, bukan ada pada Menteri Keuangan. Jadi kalau misalnya undang-undang sudah bicara, sudah ngomong tanggal 1 April 2022 akan diterapkan yang namanya pajak karbon, Menteri Keuangan tidak boleh menawar dengan berbagai macam alasan, karena kewenangan pemajaki bukan ada pada Menteri Keuangan, tetapi pada undang-undang. Sampai sini paham ya maksudnya? Paham. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa pajak masih bisa diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan presiden? Ini kan menarik, Bung. Kenaikan tarif PPN itu masih bisa diatur dengan PP, bukan undang-undang. Karena undang-undang menetapkan interval sampai 15% yang mengatur berapa persen. Apakah itu boleh? Jelas tidak boleh. Karena bukan tadi yang undang-undang dasarnya bukan lagi berdasarkan undang-undang, tapi diatur dengan undang-undang. Itulah yang membedakan. Termasuk misalnya perjanjian pajak dengan tax treaty dengan negara lain. Itu kan selama ini perpres. Itu kan menyangkut jenis, tarif, basis, nggak boleh. Mestinya undang-undang dibicarakan bersama parlemen. Nah, mungkin penjelasannya ada beberapa. Pertama, pemerintah ini punya agenda sendiri, nggak mau pusing lah berdiskusi dengan parlemen, jadi diatur sendiri lah, diatur sendiri. Nah, kedua, parlemennya juga punya agenda sendiri yang membuat dia pasrah dengan usulan pemerintah. Nah, yang ketiga yang penting termasuk buat Blasting ID, ini publik dan pers diam. Mungkin diam karena tidak paham atau diam karena takut. Lalu bagaimana? Dalam peringatan Hari Pajak 14 Juli, mungkin kita baik kita lihat lagi penjelasan otentik pasal 23 ayat 1 sampai 5. Nah, di situ kita bisa pahami lah bahwa betapa dalamnya pemikiran founding fathers kita tentang keuangan negara. Di situ dibahas filosofi, perencanaan, penyusunan pasal hingga pertanggungjawaban. Meski pada tahun 1945 itu situasi kan masih gawat, kita belum merdeka dan belum ada kepastian apakah kita akan merdeka, karena Jepang bisa saja ingkar janji lalu menolak kemerdekaan itu. Tapi para founding fathers kita mesti sadar bahwa ketika negara Indonesia berdiri, pasti ia akan mulai mengelola pajak dan keuangan. Visi founding fathers yang sangat jauh itu yang hari-hari ini di tengah ancaman stagflasi dan resesi itu perlu kembali diingat oleh setiap pengambil kebijakan ekonomi. Itu visi yang tetap menempatkan rakyat dalam posisi yang paling mulia. Seberapa penting situasi itu kira-kira begitu. Oke, berarti memang penjelasannya kembali ke pesan konstitusi, memang kita punya dasar sejarahnya ya. Apa sih dan bagaimana mengelola pajak Indonesia sesuai dengan sejarah di tahun 1945 kalau itu. Ini Pak Basarno juga menjelaskan kondisi sekarang dan tantangannya atau mungkin apa ya, kondisi-kondisi negosiasi atau apa yang terjadi sehingga ada keprihatinan dari Blasting ID melalui Pak Basarno ini untuk mengembalikan lagi pengelolaan pajak itu sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini semoga ini bisa menjadi masukan ya buat pemerintah bagaimana sebenarnya konsep yang benar untuk mengajak pemerintah dan parlemen bersama-sama kembali mengatur pajak Indonesia. Begitu ya Pak Basarno ya? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, ya ini mungkin mestinya ini jadi pembicaraan bagi pakar-pakar hukum konstitusi lah, supaya agak terangkat ke permukaan
bahwa pajak itu mesti diatur undang-undang. Karena konstitusi jelas mengatakan seperti itu. Ya kita bandingkan aja, misalnya pajak diatur peraturan pemerintah, pajak diatur oleh peraturan presiden, tidak diatur dengan undang-undang. Itu kan sudah jelas-jelas menyalahi konstitusi. Tapi ini mungkin tidak menjadi wacana nasional. Tapi tujuan Bung Hatta kita ingat, dia tuh ingin membatasi kekuasaan pemerintah dalam memajaki atau dalam tidak memajaki. Karena ini sensitif menurutku. Kita tahu semua perang itu diawali oleh pajak. Dulu sebutlah apa perang yang ada di Indonesia ini, semua itu bermula dari pajak. Kalau tidak diatur di dalam konstitusi, dan mungkin di sini Bung Hatta merefer pada konstitusi Belanda, jadi kacau lah. Ini yang perlu disadari. Dan karena itu sebaliknya, misalnya undang-undang sudah ngomong ini mesti dipajakin, nggak boleh dong tawar menawar. Oh ini belum dibikin roadmapnya, kita kaji lagi dampaknya terhadap perekonomian, nggak bisa begitu. Undang-undang sudah menetapkan, sudah mengamanatkan, you mestinya melaksanakan, nggak usah nawar-nawar, gitu kan. Kira-kira gitu pemirsa. Oke. Ya, rasa cukup jelas ya. Kalau mau diskusi lagi, soalnya ini memang menarik nih, soal konstitusi, soal pelaksanaan selama ini. Pertanyaan atau mengajak diskusi bisa hubungi kita di Blasting ID. Untuk saat ini tajuknya kita sudahi dulu. Ketemu lagi di tajuk berikutnya di Blasting TV. Selamat pagi.